Udah. Udah. Nanti dihapus kalau nanti enggak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, ataupun selamat siang, selamat malam, bolehlah. Dalam kesempatan ini saya akan menggali, memberi tip bagaimana strategi merebut hibah program kompetensi kampus Merdeka. Ya, kalau mau menghubungi saya untuk lebih lanjut, WA saja ke 0822 8066 0691. Saya siap membantu, saya siap mendampingi sampai berhasil. Oke, lanjut. Video ini, YouTube ini diinisiasi atau diilhami oleh PowerPoint yang disusun oleh Profesor Dr. Den Wahyudin mengenai proposal program kompetisi kampus Merdeka atau PPKM. PPKM. Iya. Jadi langkah-langkah persiapannya itu perlu rapat persiapan dan pembagian tugas. Mencermati panduan dengan detail ya, kerja kelompok sesuai pembagian kerja. Dalam rapat tadi harus dibagi dengan habis tugas yang ada. Setelah itu setelah bekerja kita melakukan rapat lagi untuk melakukan pelaporan perkembangan. Membuat akun PKKM Dikti Kemendikbud.go.id, mencermati kembali panduan, finalisasi proposal. Setelah itu oke deh, kita upload atau kita submit proposal tersebut ya. Kuncinya apa? Keseriusan tim, kekompakan tim, dukungan lembaga dan pimpinan itu penting. Hal itu akan membuat kualitas proposal itu kita bagus. Nilai proposal itu ini inovatifnya, originalitasnya, novelty-nya itu mendapatkan 35%, rekam jejak institusi 25%, kelayakan program 50%. Ini kelayakan program yang harus kita gali karena ini merupakan bentuk inovasinya juga ya. Struktur proposal itu sebenarnya seperti proposal yang lain, halaman judul, halaman pengesahan ya, daftar isi. Nah ini eksekutif summary atau ringkasan eksekutif. Baru bab 1 mengenai rencana pengelolaan institusi, bab 2 rekam jejak institusi, bab 3 usulan program, bab 4 rencana pengelolaan program, bab 5 usulan anggaran dan lampiran mengenai deskripsi anggaran itu ya, pemerincian anggaran lampiran yang biasanya seperti itu. Bab 1 rencana pengembangan institusi. Pada latar belakang dan rasionalitas itu jelaskan mengenai kesenjangan aktivitas yang diusulkan, faktor yang berpengaruh untuk mencapai aktivitas yang diusulkan itu berdasar kesenjangan yang ada, terus berikan alasan mengapa hal itu penting. Dalam tujuan dan mekanisme, jelaskan tujuan yang ingin dicapai dan jelaskan indikator-indikator untuk ketercapaian tujuan itu ya. Masih di latar belakang, masih di bab 1 mengenai rencana pengembangan institusi, jelaskan kan mekanisme, jelaskan langkah-langkah aktivitas yang akan dilaksanakan. Itu bab 1 itu dibuat semenarik mungkin sehingga reviewer itu langsung tertarik dengan di situ, terutama di latar belakang dan rasionalitas. Mengemukakan kesenjangan aktivitas yang diusulkan, faktor yang mempengaruhi untuk bisa mencapai untuk melakukan aktivitas itu, alasan mengapa aktivitas itu penting untuk menutup kesenjangan. Bab 2 rekam jejak institusi, jelaskan dengan detail profil institusi, kalau perlu sejarah institusi, organisasi dan tata kerja, mahasiswa dan lulusan, keuangan, sarana dan prasarana, sistem penyimpanan mutu, kinerja institusi. File ini biasanya sudah ada dari ya akreditasi program studi, akreditasi universitas atau institusi itu ada sudah ya. Jadi tinggal organisasi ulang, tapi jangan kopas, sebetulnya jangan kopas, tapi ketik ulang aja biar tidak terjadi plagiarisme atau auto plagiarisme pada saat diturnitin oleh orang lain. Bab 3
usulan program, dan indikator kinerja. Ini kunci keberhasilan kita untuk meraih program Kampus Merdeka ini, program Hibah Kampus Merdeka ini. Bab 3A itu jelaskan rancangan program dengan 8 indikator kinerja, mulai kesiapan lulusan, mahasiswa di luar kampus, dosen di luar kampus, berbagai aktivitas apa saja yang sudah ada untuk melihat kesenjangannya. Terus yang diharapkan, terus bagaimana mencapai harapan itu, terus tahun pertama itu akan seperti apa, tahun kedua seperti apa, tahun ketiga seperti apa, jelaskan pada setiap alinea di IKU ini, indikator kinerja utama ini 8 ya. Jelaskan juga gambaran ideal transformasi yang dicita-citakan. Seperti apa nanti setelah program ini selesai. Dan ketiga, sesuaikan kesesuaian dan kelayakan program untuk mencapai 8 indikator kinerja utama itu. Ya, bab 4. Jadi merujuk pada PPT dari Prof. Den Wahyudin untuk indikator kinerja utama perguruan tinggi itu ada 8, mulai kesiapan lulusan dan seterusnya sampai akreditasi internasional. Bab 4, rencana pengelolaan program. Uraikan mekanisme dan tahapan pelaksanaan aktivitas. Ini sangat penting. Tuliskan rincian jadwal kegiatan tahun pertama, kedua, dan ketiga dalam bentuk tabel sesuai dengan tahapan. Ya, jadwal pelaksanaan kegiatan tahun pertama seperti apa? Bisa pakai chart dan seterusnya. Jelaskan secara ringkas bagaimana strategi yang ada dilakukan sehingga aktivitas ini terus berjalan setelah proyek selesai, setelah program ini selesai, dan bisa menular menjangkiti ke program studi yang lain ya. Tentunya yang aspek bagusnya, kualitasnya, indikator kinerjanya, desainnya, dan seterusnya. Bab 4, usulan anggaran. Untuk Liga 1 ya, pagu anggaran itu yang dapat diajukan disesuaikan dengan ruang lingkup usulan program dan jumlah mahasiswa aktif setiap program studi dengan pagu maksimum per prodi per tahun sebesar 10 juta per mahasiswa aktif, tinggal mengalihkan saja. Untuk Liga 2, pagu anggaran yang dapat diajukan yaitu minimum 1 miliar per prodi per tahun atau 8 juta per mahasiswa aktif, tinggal mengalihkan saja. Itu sebagai catatan maksimalnya. Untuk Liga 3, pagu anggaran yang dapat diajukan disesuaikan dengan ruang lingkup usulan program dan jumlah mahasiswa aktif. Ya, setiap prodi dengan pagu minimal 500 juta per prodi per tahun atau 5 juta per mahasiswa aktif, tinggal mengalihkan ya. Pada bab 5 ini cukup dituliskan mengenai ringkasan usulan anggaran, tapi rinciannya itu ada di lampiran nanti ya. Komponen biaya lanjut, komponen biaya mulai dengan peralatan, tenaga ahli, pengembangan, lokakarya, inovasi, bantuan mahasiswa, komponen lainnya, dan manajemen internal. Urutkan aja mulai peralatan apa saja yang mau dibeli, tenaga ahli apa saja, siapa saja yang mau diundang, program pengembangannya seperti apa, lokakaryanya apa saja yang akan dilakukan, inovasi apa yang akan dilakukan, bantuan mahasiswa apa saja yang akan diberikan ya, seperti itu. Jadi kalau Liga 1 itu mahasiswa lebih dari 18.000. Jadi yang boleh mengajukan masuk ke Liga 1 adalah perguruan tinggi yang mempunyai mahasiswa lebih besar dari 18.000. Sedangkan Liga 2 yaitu mulai 5.001 sampai 18.000 itu masuk Liga 2. Sementara Liga 3 perguruan tinggi yang mempunyai atau institusi yang mempunyai mahasiswa kurang dari 5.000 atau sama dengan 5.000. Proses seleksi proposal itu mulai proses evaluasi administratif lengkap tidaknya ya, evaluasi kualitas kelayakan proposal. Nah nanti baru evaluasi kelayakan, dan 4 itu penetapan kemenangannya ya.
penetapan pemenang lah. Mekanisme program per tahun. Tahun pertama uraikan mekanisme dan rancangan aktivitas yang dilakukan tahun pertama dalam bentuk narasi. Tahun kedua aktivitas pengembangan tahun pertama, tahun ketiga aktivitas tahun kedua yang dikembangkan juga. Ini kalau membahas mekanisme. Jelaskan juga sebetulnya peran dan kontribusi mitra. Uraikan peran mitra sebagai narasumber mitra atau kontributor lainnya. Jelaskan sumber daya yang dibutuhkan, kebutuhan sumber daya yang disusun dengan tabel, aktivitas, komponen, biaya estimasi, dan seterusnya, itu dijelaskan. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan lebih lanjut atau contoh proposal yang sakti terutama bisa tembus, bisa dibiayai, hubungi saja ke nomor HP yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Pada prinsipnya nggak ada kesulitan untuk menyusun ini, tapi yang jelas kekompakan tim. Tidak boleh bekerja sendiri, tapi harus kekompakan tim. Ada dukungan dari lembaga, dukungan dari pimpinan, dan semuanya kerja keras. Minimal 1 minggu selesai. Jangan lebih dari itu. Oke, selamat bekerja, selamat mencoba, berhasil. Terima kasih. Iya. Mas sudah stop share atau stop share. Stop share, kalau nggak stop record itu dulu.